Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para pemirsa sekalian yang semoga selalu mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ala kulli hal, pada kesempatan malam hari ini, pertama kita masih hidup di dunia ini, artinya kesempatan bagi kita untuk berbuat dalam artian beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih ada, dan mari kita gunakan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, terutama kita yang hadir di Masjid Nidaul Fitrah pada kesempatan kali ini dalam kondisi sehat walafiat, sehingga bisa hadir di masjid ini untuk melaksanakan serangkaian ibadah dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga demikian yang lainnya dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat banyak, yang tidak mungkin kita dapat menentukan dan menghitungnya. Oleh karenanya, meskipun kita sekarang sebagaimana yang telah kita maklumi bersama dalam kondisi pandemi corona, tetapi hal itu tidaklah kemudian menutupi banyak sekali dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya yang banyak sekali. Dan kalaulah kita juga benar dan pandai di dalam menghadapi musibah berupa pandemi ini, maka itu pun menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di antaranya apa? Bagi seorang mukmin, tidaklah dia ditimpa satu musibah, jangankan yang besar, sekalipun yang kecil saja, yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tertusuk duri misalnya, maka itu menjadi penghapus dari dosa-dosanya. Apalagi kalau kemudian selanjutnya kita hadapi musibah tersebut dengan sabar, kesabaran karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahala dari kesabaran itu sangat besar sekali nilainya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan balasan yang sempurna bagi orang-orang yang sabar tanpa ukuran. Semakin lama seseorang didera dengan musibah dan seiring itu juga dia tetap bersabar karena Allah, maka selama itu pula dia mendapatkan pahala yang besar dari kesabarannya. Karena kesabaran itu kan
selain daripada niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, besar dan kecilnya nilai pahala bergantung dari berat atau ringannya musibah itu sendiri yang menimpa. Saudara-saudari sekalian, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita memulai menyelenggarakan dan mengikuti kajian ilmiah Islamiyah yang kita lakukan di Masjid Nidaul Fitrah. Tentu karena situasi yang telah kita maklumi, yang ikut offline sedikit, tapi insya Allah yang ikut online banyak, ya. Tergantung dari situasinya mana yang memungkinkan, maka secara afdaliyahnya memang yang paling utamanya adalah kita ikuti kajian itu secara offline, apalagi di rumah Allah seperti ini. Namun jika memang kondisinya tidak memungkinkan, ya mudah-mudahan dengan niatan yang ikhlas, apalagi bagi siapa di antara kita yang memang dulunya rutin menghadiri kajian-kajian ilmiah Islamiyah di majelis-majelis taklim ataupun di masjid secara langsung, maka insya Allah akan mendapatkan pahala yang sama, tapi tentu keutamaan yang lainnya mungkin tidak sama. Hadirin hadirat, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadwal kajian kita pada kesempatan kali ini melanjutkan kajian yang sebelumnya biasa diselenggarakan di majelis ini, yaitu mengkaji kitab Riyadhus Shalihin. Sekarang kita membahas bab yang ke-10 yang berjudul Babu fit ta'awuni 'alal birri wat taqwa. Bab tentang tolong menolong atau bekerja sama dalam kebajikan dan dalam ketakwaan. Ketika kata albir dan at-taqwa bergandeng, artinya berkumpul secara bersama-sama, ini memiliki pengertian yang sedikit berbeda masing-masing dari keduanya itu. Albir dijelaskan oleh para ulama adalah fi'lul khair, melaksanakan kebajikan seperti yang telah ditunjukkan dalam agama kita. Sedangkan at-taqwa adalah ittiqa'us syarr, berusaha meninggalkan dan menghindari dari keburukan. Atau dengan kata lain, kalau albir itu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa melaksanakan perintahnya. Sedangkan at-taqwa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa meninggalkan larangannya. Maka ketika di antara hamba-hamba Allah, baik yang pria maupun yang wanitanya, ya, bekerja sama, saling bahu-membahu dalam kedua hal tersebut, yaitu dalam albir dan at-taqwa, maka semuanya mendapatkan pahala yang sama. Nah, disinilah salah satu lagi dari rahmatnya Allah, dari kebaikannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun seseorang misalnya dia tidak melakukan suatu amalan kebaikan secara langsung, namun dia hanya menyokong, namun dia mendukung, namun dia memfasilitasi, maka dia pun juga mendapatkan pahala, bahkan pahala yang sama. Dan ini juga contoh kecilnya mungkin bisa dilaksanakan dalam sekup kehidupan rumah tangga, terutama bagi diantara kita yang sudah berumah tangga, memiliki istri bagi seorang pria atau memiliki suami bagi seorang wanita, ya. Maka di situ dalam kehidupan rumah tangga
merupakan suatu ladang kebaikan yang banyak dan luas. Dan seandainya mungkin salah satu dari dua pasangan ini tidak bisa terjun langsung dalam melakukannya, maka setidaknya mendukung, mengkondisikan, memfasilitasi, menyokong, itu pun dapat pahala. Ya. Contoh misalnya seorang suami, ya, ketika dia memang sudah longgar waktunya dari aktivitas mencari nafkah, dia gunakan untuk thalabul ilmi syar'i misalnya. Dia harus mengikuti kajian-kajian ilmiah Islamiyah di beberapa majlis ta'allum di masjid ataupun di tempat yang lainnya. Nah, mungkin tidak selalu istri bisa ikut, karena mungkin ada beberapa hal yang menjadi kendala. Di antaranya mungkin harus mengurusi anaknya yang mungkin rewel dan sebagainya. Atau mungkin ketika ingin ikut kajian di masjid, dia dalam keadaan sedang berhalangan dan dia mengikuti salah satu pendapat dari pendapat ulama, memang bagi wanita yang berhalangan atau haid tidak boleh berdiam lama dalam masjid. Misalnya dia mengambil fikih seperti itu, sehingga tidak mungkin dia hadir dalam waktu yang lama di masjid, bermajlis di masjid. Tapi kemudian dia mendukung suaminya. Ya, istilahnya orang Jawa tidak gandoli, malah memberikan semangat pada suaminya. Bahkan lebih dari itu, mungkin dia siapkan segala perlengkapan untuk ta'allum suaminya, ya, kitabnya, penanya, tasnya dan sebagainya dipersiapkan. Nah, maka si istri, ya, yang menyokong, mendukung suaminya dalam thalabul ilmi syar'i, maka Allah tidak sia-siakan jerih payah si istri ini ketika si istri niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi nanti insya Allah setelah kita membaca keterangan dalam bab ini, maka si istri pun mendapatkan pahala, bahkan bisa jadi pahala yang sama. Nah, inilah yang perlu kita membaca dalam bab ini. Sebab di antara kita hamba-hamba Allah itu kan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan kelebihannya pun juga beragam. Ada seseorang yang ternyata mumpuni di bidang ini, sementara orang lain tidak mumpuni. Ada seseorang yang Allah berikan kepada dia kelebihan dalam ilmunya, yang lain mungkin kurang. Yang lain malah dia kelebihannya dari sisi harta, yang lainnya tidak, dan seterusnya. Maka jika ini berpadu, membahu-membahu dan bersinergi dengan niatan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam rangka mewujudkan kepada satu tujuan yang sama, yaitu terselenggaranya suatu kebaikan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah mendapatkan pahala yang sama. Hadirin wal hadirat, para pemirsa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana kebiasaannya dalam membuka setiap bab di kitab Riyadhus Shalihinnya, beliau menyampaikan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi dalil terhadap bab yang beliau tulis. Dalam bab ini beliau menyampaikan pertama ayat 2 surah Al-Maidah, yang kedua adalah surah Al-Asr secara lengkap, yaitu ayat pertama sampai ayat yang terakhir, yang ketiga. Pada ayat kedua surah Al-Maidah Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian, saling bekerja samalah kalian di atas albir dan at-taqwa, kebajikan dan ketakwaan. Berarti ta'awun 'alal birri wat taqwa ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bukan hanya inisiatif dari kecerdasan kita bagaimana di dalam menghadapi
suatu program kebaikan supaya lebih cepat diraih. Bukan hanya itu, namun ini sudah ada nasnya, ada dalilnya dari Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bekerja samalah kalian dalam albir dan at-taqwa. Demikian surah Al-Asr banyak kita hafal, bahkan sejak kanak-kanak kita hafal surah ini. Saya pribadi punya kenangan tersendiri dengan surah Al-Asr ini. Karena dulu waktu SD, duduk di bangku SD mulai kelas 1 ya. Kalau sudah mau bubaran sekolah ya, guru itu biasa nyuruh membaca surah Al-Asr. Waktu itu kita gak ngerti apa isinya. Waktu itu kita gak ngerti apa terjemahannya. Ngertinya itu surat untuk penutup kalau habis selesai belajar gitu aja. Baca bareng-bareng. Wal asri, pokoknya kalau sudah baca wal asri semangat, senang. Yang tadinya ngantuk pun jadi tidak ngantuk. Yang tadinya tidur pun bangun gitu. Sambil berkemas-kemas memasukkan buku-buku ke dalam tas bahwa itu saatnya pulang gitu lah. Jadi membaca surah Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Singkat ayat ini tapi luar biasa isinya. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala, beliau adalah salah seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah. Beliau menukil Imam Syafi'i dalam perkataan beliau terhadap surah Al-Asr. Beliau mengatakan innan nasa au aktsarahum fi ghaflatin an tadabburi hadhihi surah. Sesungguhnya manusia atau kebanyakan dari manusia, jadi mayoritas dari manusia. Yang dimaksud manusia ini ya pokoknya semua manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir ya. Ya. Jangankan yang kafir, yang mukmin saja ya. Memang tidaklah salah apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Aktsaruhum, mayoritas mereka fi ghaflatin, lalai. Lalai dari apa? Tadabburi hadhihi surah, merenungkan surah ini, surah Al-Asr. Terus terang kita introspeksi diri kita masing-masing, memang iya kita sering lalai, kita kurang memanfaatkan waktu-waktu yang ada pada kita dengan maksimal. Itu yang terjadi pada diri kita. Nah, coba kita jadikan surah Al-Asr ini sebagai cerminannya, yang semua kita bercermin padanya ya. Dan surah ini juga seperti yang dikatakan juga oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dalam perkataan yang lain, beliau mengatakan laulam yunazzilillahu ala ibadihi suratan ghaira hadhihi surati lakafathum. Ya, seandainya Allah tidak menurunkan atas hamba-hambanya satu surah selain surah ini saja, sungguh surah ini sudah mencukupi mereka. Artinya adalah isi dari atau kandungan dari surah ini adalah sangat bermakna karena membimbing manusia untuk bagaimana menjadi hamba Allah yang beruntung, bahkan selalu beruntung, tidak merugi di dunia maupun di akhirat. Dan itu adalah hal yang memang merupakan kehidupan yang ideal bagi seorang manusia. Di dunia, di akhirat tidak merugi, tapi selalu beruntung. Bahkan sekalipun suatu saat mungkin merugi urusan duniawinya, tapi tidak urusan akhiratnya. Justru menjadi sebab keberuntungan. Karena apa? Karena mengamalkan kandungan surah Al-Asr. Itu yang tidak mudah ya. Maka kita, ya makanya diingatkan kembali ini. Sudah agak lama nih lockdown nih.
tidak ngaji offline, mengandalkan kajian online tapi nggak seperti offline lah, ya betul atau tidak? Karena kajian online itu kita biasanya kurang semangat mengikuti lah. Kalaupun mengikuti itu apakah dijamin mengikuti secara lengkap dari awal sampai akhir? Online lihat HP gitu. Yang ketiga, namanya online di rumah. Di rumah itu banyak gangguan. Baru aja buka kajian Ustadz siapa gitu, istrinya sudah teriak-teriak, bang, tolong ini loh, cewoki anakmu. Ya, ini dan itulah. Jadi tetap tidak sekondusif kalau kita ikut kajian offline seperti ini. Maka sedikit banyak itu mempengaruhi lah. Dari apa? Dari kesemangatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya ketika kita mendengar ada seruan dari pemerintah lewat Kemenag untuk menyongsong new normal, yaitu dipersilakan untuk membuka majelis-majelis yang sebelumnya lockdown dengan catatan memperhatikan protokol kesehatan, maka kita sambutlah dengan gegap gembita hal itu. Karena dalam tinjauan ilmu agama dan juga kejiwaan kita, kalau lama-lama kita ini memang jarang ketemu, jarang langsung ngaji ya live, itu membuat iman kita bisa futur, bisa melemah ya. Dalam masalah pemanfaatkan waktu kita lebih banyak bersantai-santai gitu. Sholat pun kalau terus-terusan di rumah itu ya itu tidak sebagus kalau kita sholat di masjid, ya betul ya. Pertama pelaksanaan dari sisi waktunya. Kalau di rumah bagaimana? Sering suka molor-molor waktunya. Beda dengan di masjid gitu. Apalagi sudah biasa sholat berjamaah di masjid. Awal waktu sudah. Bahkan sebelum iqamah sudah hadir di masjid sholat sunnah gitu. Ya kan? Begitu. Belum lagi yang lain. Kita berpakaian karena di rumah nggak ada orang lain yang tahu juga ya. Ya kadang seenaknya saja ya. Pakaian, kadang kaos oblong kita pakai buat sholat gitu. Gitu kan? Dan juga kalau di rumah, ya ini bagi yang sudah punya istri ya, punya keluarga, kadang-kadang juga tidak berjamaah. Kadang suaminya ngajak, ayo Mi sholat berjamaah. Saya pak ini goreng tempe belum selesai. Ini apa? Lalu kadang wudhu gini. Nah ini akhirnya sudah. Kalau gitu saya sendirian aja ya duluan. Nah ya sudahlah. Nah, begitulah. Itu contoh masalah apa? Sholat. Nah makanya ini alhamdulillah nih. Walaupun kita dalam situasi yang memang ya kondisional seperti ini, kajiannya sedikit, peserta tidak masalah, ya, tidak masalah. Ya kalaupun nanti juga bertambah banyak, insya Allah tidak masalah juga gitu lah. Ya. Nah, siapa yang mau mempermasalahkan? Asalkan ya disiplin lah, disiplin. Mau masuk masjid ditembak dulu pakai laser. Kalau nanti poinnya 38 ya harus legowo untuk jangan masuk masjid, pulang aja kan gitu ya. Iya kalau nanti apa namanya suhunya di bawah 38, nah itu baru diperkenankan masuk. Atau mungkin kalau dirasa panas-panas badannya agak panas bisa ke kamar mandi dulu untuk mandi dulu di situ biar dingin badannya gitu kan. Iya kan. Coba ini petugas yang nembak juga nggak punya hujah untuk kemudian apa menolak. Karena lahirnya memang sudah turun suhu tubuhnya kan begitu. Nah, apalagi nanti masuk ke dalam sini banyak AC, insya Allah nanti ya, suhu tubuhnya tetap bertahan dingin gitu. Kembali ke pembahasan tadi ya. Nah, jadi surah Al-Asr ini luar biasa. Jadi cerminan bagi kita supaya kita menjadi hamba-hamba Allah yang beruntung ya. Nah, dijelaskan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wal asr. Nah, Allah bersumpah dengan waktu atau potongan dari waktu, yaitu waktu asar. Maksudnya ini mewakili seluruh waktu. Ya, mewakili seluruh waktu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Nah, dan ada kaitannya ayat pertama dengan ayat setelahnya sampai selesai dalam surah Al-Asr, di mana Allah
memilih sesuatu untuk dijadikan sebagai sumpahnya, itu adalah waktu. Kenapa? Karena akan berkaitan dengan amal. Ya, sebab hamba-hamba Allah yang beruntung adalah mereka yang senantiasa beramal soleh, di mana waktu merupakan wi'aul amal. Ini istilah para ulama, wi'aul amal. Waktu merupakan wadah untuk beramal. Tanpa waktu mustahil manusia bisa beramal, karena dia sudah selesai untuk beramal. Dia berada di alam lain, yaitu alam barzah, dan itu tidak dikatakan dia punya waktu, sudah habis waktunya. Jadi yang dimaksud dengan waktu itu waktu untuk beramal, dan itu hanya dalam hidup di dunia saja. Maka jelas waktu ini begitu berharga bagi seorang mukmin. Mungkin kalau orang kafir punya satu kata pepatah ya, time is money, waktu adalah uang. Kalau bagi orang mukmin bukan sekedar uang, waktu adalah surga. Karena apa? Dengan waktu dia bisa beramal, dengan amal untuk meraih rahmat Allah, dengan rahmat Allah dia meraih surga. Maka berawal dari waktu yang diisi dengan amal soleh, kemudian dia nanti meraih surga. Nah, coba kita introspeksikan kepada diri kita. Kita ini banyak lalainya dan kurang memanfaatkan waktu secara maksimal. Kalaupun banyak waktu longgar, lebih suka kita pilih untuk bersantai-santai saja. Padahal kesempatan kita hidup di dunia ini terbatas. Dan waktu berjalan terus, tidak pernah berhenti, apalagi kembali ke belakang. Sementara kita ini terus menuju Allah dengan melewati fase-fase kehidupan yang Allah takdirkan kepada kita semua. Jadwal kita setelah hidup di dunia ini adalah di alam kubur. Setelah di alam kubur kita dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar. Di situ ada mizan, ada hisab, dan seterusnya sampai kita melewati sirat. Di bawah sirat ada neraka, di ujung sirat ada surga. Itulah akhir dari kehidupan kita, dan yang terakhirnya pun tidak ada akhirnya, alias kekal dan abadi. Maka kalau kita merenungkan tentang jadwal kehidupan kita nanti, tidak main-main hidup kita ini ternyata. Tapi sayangnya kita sering main-main gitu. Kalau kita membayangkan, merenungkan perjalanan hidup kita nanti betul-betul serius, tapi kita sering kurang serius dalam hidup ini, lebih banyak bercanda dan guyonannya. Ya. Makanya Allah menyebutkan kehidupan dunia itu innamal hayatud dunya la'ibu walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah tempat bermain-main dan senda gurau. Maksudnya jangan salah paham. Oh, kalau begitu Allah perintahkan kita mengisi di dunia ini banyak-banyak bermain-main dan senda gurau. Bukan itu tafsirnya. Tafsirnya adalah itulah fakta yang terjadi. Kebanyakan hamba Allah itu lalai, sehingga menjadikan kehidupan dunia ini adalah sebagai tempat dan saat untuk banyak-banyak bermain-main dan senda gurau saja. Itu maksudnya. Nah, kita jangan seperti itu harusnya. Makanya jadikan surat Al-Asr ini sebagai pedoman. Ya. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia benar-benar dalam kerugian. Siapapun dia, baik laki-laki maupun wanita, muda maupun tua, kaya miskin, pejabat, penguasa ataupun rakyat jelata dan seterusnya, sama dalam keadaan rugi. Berarti apa? Siapa yang beruntung? Yang beruntung yang tidak dalam kondisi rugi, yang dikecualikan illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa
saubis sabr. Singkat ya, singkat. Pelaksanaan yang tidak singkat, tapi judulnya singkat. Orang yang beruntung itu melakukan 4 hal: iman, amal soleh, at-tawasi bil haq, itu yang ketiga. Yang keempat, at-tawasi bis sabr. Ya, iman mencakup, iman itu adalah berilmu, karena modal utama untuk beriman adalah ilmu agama yang benar. Kemudian amalus soleh itu mengamalkan ilmu dengan ikhlas. Nah, 2 hal ini, iman dan amal soleh, ketika seseorang melakukannya, maka dia menjadi hamba Allah yang soleh. Yang apa? Yang soleh. Poin 1 dan 2, siapa yang mengamalkannya, maka dia menjadi hamba Allah yang soleh. Ternyata ada tingkatan yang lebih tinggi daripada soleh, yaitu setelah soleh, seseorang menjadi muslih. Nah, muslih itu adalah seseorang yang setelah mengamalkan poin pertama dan kedua, dia mengamalkan poin ketiga dan keempat, yaitu at-tawasi bil haqqi, at-tawasi bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Artinya dia berbuat baik dan memberikan manfaat kepada orang lain. Dengan cara apa? Mengajarkan dan mengajak orang lain kepada kebenaran, mengajarkan dan mengajak orang lain kepada kesabaran, maka dia menjadi hamba Allah yang muslih. Nah, jadi soleh, muslih. Soleh belum tentu muslih, karena soleh itu kan baiknya untuk dirinya saja, belum ada kepedulian kepada orang lain. Nah, kalau sudah dia menasehati orang lain kepada kebenaran, kesabaran, maka dia menjadi seorang yang muslih. Nah, makanya orang yang mengamalkan secara sempurna apa yang terkandung dalam surah Al-Asr, dia boleh mendapatkan predikat saleh wa muslih, saleh dan sekaligus muslih. Begitulah orang-orang yang beruntung. Hadirin wal hadirat, para pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembacaan ya sedikit hadis dalam bab ini mengenai tadi at-ta'awun 'alal birri wa taqwa. Hadis yang pertama riwayat Al-Bukhari dan Muslim. An Abi Abdurrahman Zaid ibni Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillahi faqad ghaza. Barang siapa yang memfasilitasi, apa ya bahasa yang sederhananya itu, memfasilitasi, memenuhi kebutuhan seseorang yang berperang di jalan Allah. Yang dijelaskan oleh para ulama terutama 3 hal. Pertama, ar-rahilah, yaitu kendaraannya. Yang kedua, al-mata', yaitu bahan logistik, ya, makanan untuk bekal perang. Ini penting loh. Lah orang perang nggak bawa makanan sekalipun dia banyak bawa senjata, kalau kemudian dia kelaparan gimana? Mati tanpa ditembak oleh musuh. Karena apa? Kelaparan. Maka itu pasti dalam setiap peperangan seorang panglima perang akan memikirkan perihal logistik gitu. Ya, bagaimana tentaranya punya tenaga kalau nggak dikasih makan, nggak ada tenaga. Gak bisa mengangkat senjata, bahkan gak bisa berjalan gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, as-silah, persenjataan. Nah, jadi 3 hal ya, jahaza, memberikan fasilitas
kepada orang yang mau berperang di jalan Allah itu 3, ya, yaitu tadi kendaraan, logistik, dan persenjataan. Nah, kalau ada orang sekalipun dia tidak ikut perang, karena memang mungkin waktu itu atau ketika itu perang yang dilaksanakan di jalan Allah itu bukan fardu ain, jadi fardu kifayah, dan memang hukum asal dari jihad fi sabilillah itu fardu kifayah. Ya, dulu mungkin sudah disampaikan di majelis ini. Fardu kifayah. Jadi tidak harus semua orang berangkat ke medan perang. Nah, supaya orang yang tidak ikut dalam berperang di jalan Allah mendapatkan pahala yang sama, ya, seperti orang yang berperang di jalan Allah, maka dia harus tajhiz, memfasilitasi. Mungkin dia memiliki harta yang banyak, tidak apa-apa, dia sibuk aja berniaga, dia sibuk bekerja mencari harta, karena tidak harus semuanya berangkat. Tapi apa? Di sisi yang lain, dia menyokong dengan hartanya untuk orang yang berperang di jalan Allah. Ya, inilah yang dilakukan oleh sebagian dari para sahabat Nabi yang kaya raya. Mereka suka menyokong dengan harta mereka untuk biaya jihad fi sabilillah. Sebut saja Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sebut saja Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sebut saja Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Gemar sekali menafkahkan sebagian hartanya untuk pembiayaan perang di jalan Allah, karena sama dengan orang yang berperang di jalan Allah. Nabi mengatakan, man jahaza ghazian fi sabilillah faqad ghaza. Barang siapa yang memberikan fasilitas bagi orang yang berperang di jalan Allah, maka sungguh dia pun ikut berperang. Maksudnya apa? Pahalanya sama. Demikian berikutnya kata Nabi SAW, wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi bi khairin faqad ghaza. Maka sungguh barang siapa yang memenuhi kebutuhan keluarga orang yang berperang di jalan Allah, maka dia pun sungguh telah ikut berperang. Ya jelas ya, kalau orang sudah berumah tangga kemudian dia berangkat berjihad di jalan Allah, dia meninggalkan keluarganya di rumah, istrinya, mungkin juga ada anak-anaknya. Terkadang kan tidak semua orang yang berjihad itu memiliki harta yang banyak, gitu ya. Kalau bagi orang yang berjihad di jalan Allah memiliki harta yang banyak, dia tentu tidak butuhlah kepada bantuan orang lain. Banyak harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya selama ditinggalkan. Tapi terkadang tidak semua orang seperti itu kondisinya. Bahkan ada seorang mujahid, dia fakir gitu. Namun ya karena tuntutan untuk berjihad di jalan Allah. Nah, makanya di sini dibutuhkan ta'awun, kerjasama, supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Gitu. Jadi kepala rumah tangganya berangkat di jalan Allah, keluarga yang ditinggal ada yang menanggung kebutuhan sehari-harinya, terutama kebutuhan pokoknya ditanggung. Nah, maka orang yang menanggung ini faqad goza, dia sungguh telah berperang. Tidak harus sama-sama terjun dalam suatu kebaikan, tapi menyokong pada sisi yang lain, itu pahalanya sama. Bisa dipahami ya? Nah ini. Demikian di dalam hadis yang lain semana dengan itu. Riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asa ba'san ila Bani Lahyan min Hudail. Beliau mengutus utusan ke Bani Lahyan dari Hudail. Faqal, beliau bersabda, liyan ba'is min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Jadi beliau memerintahkan
menginstruksikan untuk berperang di jalan Allah. Dari setiap 2 orang, 1 orang berangkat, tapi yang satunya tidak berangkat, tapi hendaknya menyokong, ya, memberikan sokongan secara harta kepada yang berperang di jalan Allah. Wal ajru bainahuma, maka pahalanya di antara keduanya. Jadi pahalanya sama, gitu. Nah ini. Nah, oleh para ulama dijelaskan, kalau di dalam hadis ini disebutkan secara khusus, yaitu masalah jihad fisabilillah, tapi sebenarnya itu bisa juga diterapkan dalam segala kebaikan, dalam segala bentuk amal soleh. Ya. Ketika misalnya seseorang tidak ikut langsung dalam suatu amal soleh, tapi menyokong orang yang beramal soleh itu, maka dia pun mendapatkan pahala yang sama. Ya, misalnya ada 2 orang bersaudara, yang 1 orang ini harus menuntut ilmu agama karena dibutuhkan nanti di tengah-tengah keluarganya untuk mengajari agama. Tapi kalau dia belajar ilmu agama secara intensif, dia tidak ada bekal misalnya untuk bayar Syahriyah, Syahriyah itu? SPP lah. Anak pondok bilangnya kan Syahriyah gitu ya. Gitu. Akhirnya apa? Diputuskan yang 1 orang fokus belajar, yang satunya bekerja cari uang untuk menanggung biaya saudaranya yang belajar. Maka yang menanggung biayanya itu juga dapat pahala yang sama. Bahkan disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang menanggung biayanya itu akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan karena dia menanggung saudaranya yang sedang belajar ilmu syar'i, gitu. Nah, ini bisa diterapkan oleh kita, atau yang lain-lainnya selain dari thalabul ilmi tadi, gitu. Misalnya apa? Ya, mungkin dalam dakwah. Nah, ini sangat wakil sekali ya, sangat realistis sekali lah ya. Dalam dakwah, kan tidak semuanya bisa ceramah lah, gitu ya. Tidak semuanya juga dilebihkan dari sisi pengetahuan ilmu agamanya, kan? Wajar lah. Toh yang terbaik di sisi Allah bukan yang paling alim, tapi yang paling bertakwa, gitu kan? Yang paling bertakwa. Nah, maka bahu-membahulah dalam ketakwaan itu, karena yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Makanya ada perintah at-ta'awun 'alal birri wa taqwa, bekerja sama bahu-membahu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dakwah sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang kemampuannya dilebihkan harta, ya hartanya diinfakkan untuk dakwah, gitu. Membeli fasilitas-fasilitas dakwah, kan gitu ya. Ada yang pinter IT, apa IT itu? Singkatan dari apa sih IT itu? Oh, ilmu teknologi katanya, iya. Ilmu teknologi. Ya, Abu Said, IT ilmu teknologi deh. Abu Said. Hah? Oh, informasi dan teknologi itu katanya ada terjemahan lain, nggak paham saya. Nah, itu makanya saking butanya terhadap IT sampai saya singkatan IT aja nggak paham. Nah, itulah makanya kita diberi kelebihan masing-masing gitu. Nah, ada yang pinter di IT. Nah, dakwah di zaman sekarang ini kan memang sudah maju gitu ya, dengan mengikuti kemajuan teknologi dalam siaran. Nah, itu kan butuh ilmu IT supaya dakwahnya lebih maksimal gitu kan. Nah, maka yang punya kemampuan itu dia curahkan itu untuk menyokong dakwah, dapat pahala semisal orang yang berdakwah gitu. Nah, gitu. Yang lain sedikit banyak apapun lah yang kita mampu, kita curahkan untuk dakwah.
ahli tata letak ruangan untuk kajian misalnya itu. Nah, jadi ini saya juga pangling nih. Ya, udah lama gak ke Idul Fitri. Kemarin masuk ke sini loh ini bangunan apa ini? Ini mirip kayak kafe kopi ini. Ternyata bagus itu apa perpustakaannya. Dia tata letaknya di apa? Ya biar masjidnya lebih nyaman gitu ya. Nah, orang pun juga semakin kerasan gitu di masjid itu. Suasananya nyaman gitu. Iya. Nah, ini dalam rangka juga diniatkan untuk menyokong dakwah, ta'alum. Nah, dia dapat pahala juga gitu. Yang lainnya apalah pokoknya bersih-bersih masjid, ya, bersih-bersih masjid. Biar yang ikut ngaji juga nyaman ya, ibadah juga nyaman, tenang gitu kan. Nah, dan sebagainya. Nah, semuanya saling bahu-membahu dalam rangka menyokong suatu program amal soleh, maka semuanya mendapatkan pahala. Jadi tidak harus dan sebenarnya tidak bagus kalau seragam gitu loh. Karena yang kita butuhkan pun tidak satu jenis. Ya demikian. Baik, habis waktunya ya. Kurang berapa menit Isa? Hah? Oh sudah, ya sudah. Kalau gitu kita akhiri aja sampai di sini ya. Ya berarti sudah kita baca muqaddimahnya sama dua hadis tadi. Ya tinggal sedikit lagi lah tambahan dari keterangan di bab ini. Ya kita akhiri penyampaian materi sampai di sini dan mungkin nanti setelah adzan ada sesi tanya jawab tapi diharapkan pertanyaannya sedikit saja ya, karena situasi seperti ini. Demikian walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya bacakan di sini kalimat terakhir ya dalam kesempatan kali ini atau dalam penyampaian materi tadi yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Fal qaidatul ammah anna man a'ana syakhsan fi ta'atin min ta'atillahi kana lahu mislu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'an. Kaedahnya secara umum bahwa siapa yang membantu seseorang dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan tanpa mengurangi dari pahala yang mengamalkannya sedikit pun. Nah, itu. Ya, itu tentu kita kembalikan kepada keadilan Allah Subhanahu wa taala sejauh mana membantunya, kan begitu ya. Itu kan. Hingga akhirnya bisa sampai pada taraf sama pahalanya dengan si pelaku amal. Termasuk kita punya masjid mushola, kita siapkan mukena perangkat sholat untuk perempuan ya. Karena kan tidak semuanya wanita muslimah ini memakai pakaian syar'i gitu. Nah, itu kita dapat pahala yang besar di situ. Karena menyokong orang untuk melaksanakan sholat. Masya Allah, jangan dikira gitu. Kita lihat tempat wudhu kok kotor, kita bersihkan gitu lah. Supaya orang yang wudhu kan nyaman. Dan juga mungkin barangkali ada najis-najis juga menjadi hilang. Nah, itu pahalanya besar sekali karena berapa orang yang wudhu di situ? Puluhan, ratusan orang dalam sehari berwudhu. Nah, gitu. Kita fasilitasi. Nah, itulah dapat pahala yang besar dari sisi itu. Padahal kita kan seandainya kita tiap hari ya wudhu sekian ratus atau ribu kali, mustahil. Dan juga buat apa kita wudhu sebanyak itu gitu, ya kan? Namun kita akan dapat pahala sebanyak orang yang berwudu di tempat wudu yang kita siapkan, kita dapat pahalanya sebanyak orang-orang yang wudu itu. Nah, jadi ini salah satu kecerdasan dalam meraup pahala sebanyak-banyaknya. Dengan apa? Memfasilitasi hamba Allah dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Ya. Mohon petunjuk Ustaz, praktek perang di jalan Allah di era sekarang. Oh. Praktek perang di jalan Allah di era sekarang ini ya. Kalau menurut penjelasan di kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama, khususnya di Kitabul Jihad ya, maka jihad yang Allah wajibkan bagi kaum muslimin itu memang harus memenuhi syarat-syaratnya, tidak sembarangan. Ya, di antaranya apa? Kaum muslimin harus memiliki kekuatan dan juga kesatuan kalimat. Ya. Yang dimaksud dengan kekuatan itu ya kekuatan fisik jelas, kemudian kekuatan persenjataan dan kekuatan logistik tadi. Kemudian kesatuan kalimat lah, yang ini yang mungkin di zaman sekarang ini belum terwujud gitu. Kesatuan kalimat itu. Ya. Kesatuan kalimat itu. Yaitu ketika kaum muslimin ya berhimpun di dalam suatu pemerintahan yang secara keseluruhan menyelenggarakan hukum Allah, dan di situ ada ya khalifah ataupun sultan yang memimpin, karena jihad di jalan Allah yang sesuai dengan koridor syariat itu tidak boleh sendiri-sendiri atau digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu dalam suatu negara, nggak boleh. Harus berdasarkan apa? Instruksi atau perintah dari ulil amri. Ya. Nah, demikian. Nah, kalau misalnya sekarang ada di dunia ini satu negara yang melaksanakan syariat Allah
bisa dikatakan secara sempurna. Misalnya Saudi Arabia, ya belum tentu ada kemampuan. Karena apa? Karena situasinya sekarang berbeda dengan dahulu. Masih dalam keadaan lemah kaum muslimin itu. Ya. Oleh karenanya kalau sekarang ya memang situasinya belum memungkinkan untuk jihad fisabilillah, yang itu adalah dikoordinir oleh ulil amri dalam satu bingkai negara yang memang melaksanakan syariat Islam secara kafah atau keseluruhan, ya. Adapun yang ada, ya, mungkin ketika negeri kaum muslimin dijajah, itu kan, atau mungkin akan dikuasai oleh orang-orang kafir, maka kemudian dalam situasi dan kondisi apapun kaum muslimin harus bangkit untuk mempertahankan, ya, agamanya, yang kemudian yang kedua mempertahankan wilayahnya karena akan diambil alih. Ya, maka di situ ya barulah bisa dikatakan dia berjihad dalam rangka apa? Jihadnya jihad difa. Jadi mempertahankan diri. Contohnya yang terjadi di Palestina, ya kan? Sejak tahun 1948 dijajah dan wilayahnya dicaplok oleh Zionis Israel sampai sekarang. Dan hampir terus-menerus terjadi pembunuhan dan pembantaian yang dilakukan oleh agresor Zionis. Nah, maka bagi penduduk Palestina ya tentu ketika apalagi di situ sudah ada pemerintahannya yang resmi, ya, kemudian menginstruksikan untuk ya melawan, untuk kemudian mempertahankan negerinya, bisa dikatakan jihad, tapi jihadnya jihad difa, ya, pembelaan diri. Itu semacam itu contohnya. Adapun kalau seperti jihad-jihad yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat yang sudah berdiri negara dan pemerintahan Islami dengan menjalankan syariat Islam secara kafah, sekarang ini belum ada kemampuan kaum muslimin. Maka disebutkan dalam kitab fikih para ulama, ketika terbentuk suatu pemerintahan yang syar'i secara kafah yang dipimpin oleh seorang sultan atau disebut Amirul Mukminin atau ulil amri dari kalangan kaum mukminin yang menjalankan syariat Islam, itu setidaknya setahun sekali melakukan jihad. Namanya jihad isol, jadi artinya menyerang keluar, bukan defensif tapi ofensif. Nah, ya demikian. Oleh karenanya kesimpulannya sekarang ya tentu banyak kendala untuk bisa mewujudkan jihad fisabilillah sesuai dengan aturan syariat. Tapi kita hendaknya melakukan jihad-jihad yang lain yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang, yaitu jihad selain dengan kekuatan fisik, yaitu dengan ilmu dan harta. Karena Nabi SAW mengatakan jahidul musyrikuna, ya, bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Perangilah orang-orang musyrik dengan harta kalian, ya, demikian juga dengan jiwa raga kalian dan dengan lisan kalian. Nah, kalau dengan jihad fisik itu sekarang belum memungkinkan, maka dengan harta dan lisan kita. Artinya apa? Kita terutama yang memiliki kelebihan harta, yang banyak hartanya, sebagiannya diinfakkan untuk menegakkan agama Allah, yaitu menyokong fasilitas-fasilitas ibadah, menyokong dakwah Islam, penyebaran dari buku-buku Islami misalnya, gitu kan. Ini juga bagian dari berjihad. Kemudian dengan lisan apa? Ya, orang-orang yang memiliki ilmu, menyebarkan ilmu yang benar, membantah subhat-subhat yang mengepung kaum muslimin, harus dibantah supaya kaum muslimin tidak goyah akidahnya. Ini juga bagian dari jihad. Jadi jihad secara umum. Nah, itu namanya jihad secara umum. Bahkan menurut Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, termasuk jihad juga adalah seseorang yang bersungguh-sungguh menuntut ilmu agama. Ini termasuk jihad di jalan Allah. Iya kan? Terutama para pemuda yang mungkin tanggungannya belum banyak. Ya, waktunya masih banyak luangnya, dia gunakan secara maksimal waktunya untuk menuntut ilmu,
bahkan menuntut ilmu secara intensif. Ya. Ini bagian dari jihad di jalan Allah. Nah, demikianlah mungkin karena keterbatasan waktu, maka penjelasannya pun juga mungkin sebatas itu saja mengenai pertanyaan yang disampaikan. Dan ya, jazakallahu khairan atas pertanyaan yang disampaikannya. Semoga menambah ilmu dan kebaikan bagi kita semua. Yang lain? Ya, kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.